bernyanyi bersama, bahagia bersama. Ikuti nanti gerakan kakak dan abangnya ya. Oke, kita mulai dengan bernyanyi I Love You Jesus. Satu lagi lagu kita yang paling setia. Lagu apa itu kan? Mendaki gunung yang Iya, tinggi. kita mendaki gunung yang tinggi. Ya, silakan kita bernyanyi. Semua lagi. Adik-adik semuanya, kita tadi sudah bernyanyi. Sekarang tiba saatnya kita memulai kebaktian kita. Duduk yang manis, persiapkan hidup jemaat dan Alkitab. Kita memulai bernyanyi dari hidup jemaat nomor 395 ayat 1. Betapa indah Ku
berdoa. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah minggu ini, yaitu kitab keempat beserta artinya, marilah kita mendengarkan teman kita mengucapkannya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari dan istirahat pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Titah keempat. Ingat dan kuduskan hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala aktivitasmu. Tapi pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu juga, baik anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang yang ada di kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya pada 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap remeh ajaran dan firman-Nya. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Taurat Tuhan minggu ini. Marilah kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, berserah kepada Yesus. diambil dari Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah, Allah yang
sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diamin ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta mengucapkannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Injil Jemaat nomor 26 ayat 1. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Karya langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Injil Jemaat nomor 460. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada minggu hari ini lewat firman-Nya yang tertulis di dalam Injil Matius
pasal 26, Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Silakan dibuka Alkitabnya, kita akan membacanya secara responsorial. Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 46. Abang akan mulai dari ayat 36, kemudian adik-adik menyambut dengan ayat 37, demikian seterusnya. Beginilah firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius ke sana. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang Kau kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang bergurau, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia balik pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi yang mendengar ketika ditanya kakak-kakak guru sekolah minggunya, bagaimana kabarnya? Tadi saya dengar suaranya kencang, bahagia selalu. Mudah-mudahan betul semuanya sekarang ketika mendengar khotbah ini sedang berada dalam keadaan bahagia. Namun adik-adik, tentu setiap orang memang akan pernah mengalami merasa bahagia dalam kehidupannya. Ada orang yang bahagia mungkin hari ini dia ulang tahun. Ada yang bahagia karena dia baru dapat kado atau hadiah dari temannya atau dari abangnya atau dari orang tuanya. Dia bahagia karena orang tuanya, keluarganya sangat menyayangi dia. Tapi kita tahu juga tentu setiap orang pernah merasakan sedih, merasakan kesedihan dalam kehidupan. Ada sedih karena dia sakit, ada sedih karena mungkin berpisah dengan orang tuanya, ada juga yang sedih karena kehilangan orang tuanya, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, setiap orang dia pernah merasa bahagia, dia juga pasti pernah merasa sedih. Adik-adik, dalam teks khotbah yang kita bacakan tadi, Yesus Kristus juga katanya pernah bersedih. Yesus bersedih di Taman Getsemani.
Dan ketika Yesus bersedih, dia pergi dengan muridnya, dia membawa 3 muridnya, Simon Petrus, Yohanes, Yakobus anak Alfeus. Yang 3 ini dibawa oleh Tuhan Yesus ikut ke Taman Getsemani. Di sana Yesus dalam kesedihannya disebutkan dia berdoa kepada Bapa di sorga. Adik-adik, ketika Yesus berdoa pertama kali, dia meninggalkan murid-muridnya di belakang. Di sini dulu kalian ya, berjaga-jaga kalian ya, aku mau berdoa, kata Yesus. Murid-muridnya di situ. Yesus pergi berdoa. Ketika Yesus kembali, disebutkan Yesus menemui murid-muridnya yang 3 orang ini sudah tertidur. Simon Petrus sudah ngorok, Yohanes sudah ngences, Yakobus juga sudah tak tahu lagi asal dari karena sudah ketidur. Maka Yesus datang, dilihatnya tidur yang 3 orang itu. Yesus pun membangunkan mereka. Bangun. Kalian kusuruhkan berjaga-jaga, kenapa tertidur? Jangan tertidur, tetap berjaga-jaga, kata Tuhan Yesus. Setelah itu dia pergi lagi berdoa kedua kalinya. Dia berdoa kepada Tuhan. Kemudian dalam doa yang disebutkan, Tuhan, kalau bisa, kiranya cawan ini berlalu dah. Tapi kalau tidak bisa, kehendaklah yang terjadi, jangan kehendak. Setelah dia berdoa, dia kembali lagi menemui 3 orang murid itu. Dilihatnya lagi, wah, sekarang si Yakobus, si Yohanes, Simon Petrus, 3-3 yang ngeces, ngorok, tidur mereka. Kemudian Yesus bangun, bangun. Aku menyuruh kalian tetap berjaga, jangan tidur. Maka yang 3 itu pun terbangun, mereka berjaga. Kemudian Yesus pergi berdoa untuk ketiga kali. Setelah itu dia kembali, dia bersama-sama dengan murid-muridnya untuk pergi dari tempat. Adik-adik, dari cerita itu kita lihat Yesus pernah bersedih. Dan dalam kesedihannya kemana dia pergi? Yesus ke tempat yang sunyi. Ngapain di sana? Dia berdoa. Ini menjadi pelajaran bagi kita pada minggu hari ini. Menjadi anak-anak Tuhan, meniru keteladanan Tuhan Yesus. Jikalau Yesus dalam keadaan sedih, dalam keadaan tidak enak, tidak menyenangkan, dia pergi menyendiri, dia menenangkan hati, dan dia berdoa kepada Bapa di sorga. Maka hal yang sama juga diajarkan bagi semua adik-adik yang kami kasihi, dimanapun berada pada saat ini. Ada 3 pokok penting yang mau kita ingat dari khotbah hari ini. Yang pertama, berdoalah senantiasa. Berdoalah senantiasa. Kalau kau sedih, kalau kau jengkel, kalau kau susah, kalau kau senang, bahagia, gembira, berdoalah kepada Tuhan Allah. Doa adalah napas hidup orang percaya. Kalau orang bernapas, dia adalah orang yang hidup. Kalau orang sudah berhenti bernapas, berarti dia sudah mati. Kalau kau mau disebut sebagai orang yang hidup, sebagai orang percaya anak-anak Tuhan Yesus, maka berdoalah senantiasa. Doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Di sana kita bertemu dengan Tuhan, menyampaikan keinginan dan apa yang ada dalam hatimu kepada Tuhan. Itu hanya di dalam Tuhan. Dan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Maka apapun yang sedang kau pikirkan saat ini, apa yang kau rindukan saat ini, berdoalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalaupun berdoa, Yesus mengajari, kalau kau berdoa, jangan di tempat-tempat yang ramai supaya dilihat orang. Tapi kalau kau mau berdoa, pergilah ke dalam kamarmu, tutup pintumu, di sana kau melipat tangan berdoa kepada Tuhan. Yesus Kristus pun begitu ketika dia mau berdoa. Dia pergi ke Taman Getsemani, itu tempat yang sepi. Kemudian ada 12 murid Yesus, tapi yang dibawa cuma 3, supaya tidak terjadi keramaian. Mereka menghindari keramaian. Yesus menunjukkan cara berdoa yang benar adalah
di tempat yang tidak supaya dilihat orang. Kau berdoa bukan supaya dilihat orang, tapi berdoa sedang berkomunikasi dengan Tuhan Allah, mengutarakan isi hatimu kepada Tuhan Allah. Berdoalah senantiasa. Yang kedua, berjaga-jagalah supaya tidak tergoda. Berjaga-jaga, kalau disebut berjaga-jaga berarti dia bangun, siap sedia, siap untuk apapun yang akan terjadi. Dia berjaga-jaga. Lihat dulu 3 murid Tuhan Yesus tadi. Sebentar saja ditinggalkan Yesus, mereka sudah tertidur. Padahal Yesus sudah bilang, sudah memesankan, berjaga-jaga kalian ya. Tapi mereka tergoda, akhirnya tertidur. Sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka berjaga-jagalah senantiasa. Siapa dari antara adik-adik ketika beribadah selama di rumah ini, dalam kebaktian sekolah minggu, ada yang sampai tertidur? Atau ketika beribadah di rumah ada yang sambil lari-lari? Atau ketika berada di dalam rumah ya di skip itu video ibadahnya, dia hanya mau mencari kuisnya, jadi gak dengarkannya semuanya. Itu adalah godaan. Jadi gak ditontonnya dari awal. Mana ini kuisnya dibuat ibu guru sekolah minggu ini? Nah, itu yang dicari-carikan. Itu juga godaan. Tuhan berfirman hari ini, berjaga-jagalah supaya engkau tidak tergoda. Kalau engkau sedang kebaktian, kamu berdoa, kamu beribadah, jangan sampai tertidur, jangan sampai diganggu yang lain. Tapi berjaga-jagalah dalam doamu dan dalam ibadah. Yang ketiga ini yang terakhir, biarkanlah kehendak Bapa yang terjadi dalam kehidupan. Biarkan kehendak Bapa yang terjadi dalam kehidupan. Yesus berdoa, dalam akhir doanya dia berkata, jangan kehendakmu Bapa, kehendakmulah yang terjadi. Yesus meminta sesuatu, memberitahukan permintaannya, tapi di akhir doanya Yesus berkata, jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Begitulah anak-anak Tuhan harusnya berdoa, tidak memaksakan kehendak. Banyak anak-anak sekolah minggu yang awam tahu, kalau meminta kepada orang tuanya memaksakan kehendak. Kalau enggak iakan orang tuanya, enggak mau belajar, enggak mau makan, enggak mau diturusin. Itu bukan anak Tuhan Yesus. Anak-anak sepuluh di sini memaksakan yang ada di hatinya. Harus main game. Kalau enggak dikasih game, nangis mulai dari pagi sampai sore. Itu bukan anak-anak Tuhan Yesus. Yesus mengajarkan kalau kau berdoa, ucapkanlah jangan kehendakmu Bapa, kehendakmu yang terjadi. Karena kita tahu Tuhan jauh lebih tahu apa yang kau perlu, apa yang kau butuhkan dalam kehidupanmu daripada dirimu sendiri. Tuhan lebih tahu apa yang penting bagi diri kamu dibandingkan aku sendiri. Demikian juga adik-adik. Maka biarkanlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kalau kau sekarang dalam doamu meminta sesuatu tak kunjung sampai, tak kunjung terjadi, tak kunjung datang-datang, tidak usah khawatir. Tetap bilang, Tuhan, kehendak mulai yang terjadi. Aku maunya ini, tapi Tuhan harus kehendak mulai yang terjadi. Karena rancanganmu adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan. Jadi adik-adik, sekali lagi dalam apapun keadaan, baik dalam suka maupun dalam sedih, berdoalah senantiasa, berjaga-jagalah supaya tidak tergoda, dan biarkan kehendak Tuhan Allah terjadi dalam kehidupan. Nah, di atas semuanya itu, dalam hal menguji bagaimana berdoa kepada Tuhan yang benar, Amang mau berikan kepada semua yang mendengar khotbah ini tugas. Dan ini menjadi kuismu minggu ini. Tugasmu adalah tuliskan satu doamu sendiri. Doamu meminta supaya Tuhan Yesus segera melenyapkan virus corona 19. Tuliskan doamu sendiri. Dalam doamu engkau meminta supaya Tuhan Yesus segera melenyapkan virus corona 19. Itu yang menjadi kuismu hari ini. Tuliskanlah itu dan berikan di Facebook dan di Melati Bersama. Tuhan Yesus memberkati kamu semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami atas cinta kasih-Mu yang besar bagi kehidupan kami.
Pada hari ini Tuhan, Engkau mengajar kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang senantiasa hidup di dalam doa yang benar kepada-Mu. Doa adalah nafas kehidupan kami orang percaya. Doa adalah sarana kami berkomunikasi dengan Engkau. Maka kami mengingat firman-Mu Tuhan, supaya kami meminta karena Engkau akan memberi, supaya kami mencari karena kami akan mendapatkan, supaya kami mengetok karena Engkau akan membukakan pintu bagi kami. Maka ajarlah kami semua anak-anak-Mu ini untuk berjaga-jaga, tidak tergoda oleh kuasa iblis atau setan apapun yang mengganggu hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarkanlah kami juga Tuhan menerima kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, karena kami tahu dan percaya kehendak-Mu, rancangan-Mu jauh lebih baik dalam kehidupan kami. Dengarlah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Janganlah kehendak kami ya Bapa, kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin. Adik-adik, sesuai khotbah dari Amang Pendeta, silakan tuliskan satu doa. Doa yang adik-adik karang sendiri. Isi doanya meminta supaya Tuhan Yesus segera melenyapkan virus corona. Adik-adik sekalian, tadi Amang Pendeta bilang khotbahnya ingat, berjaga-jagalah, jangan sampai tertidur. Ada yang tertidur dalam mendengarkan firman Tuhan? Tidak ada kan? Untuk itu supaya kita menyenangkan hati Tuhan, sebelum kita tutup kebaktian kita persiapkan apakah? Persembahan, berikan dengan sungguh-sungguh, jangan ada yang berbohong. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Tenanglah kini hati. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.